Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Pilihan Jalan Iman. Mari berdoa. Tuhan di surga, sekali lagi kami mohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Lukas pasal 9 ayat 35. Firman Tuhan berkata, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Mengapa aku? Mengapa kita? Mengapa kita dipilih? Saudara dapat mendengar pertanyaan-pertanyaan yang tidak diungkapkan ini terdapat di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Allah memilih orang ini untuk diselamatkan, dan orang itu tidak akan mendapat keselamatan itu. Ia menolong saya agar saya merasa perlunya kasih karunia-Nya, tetapi orang lain tidak merasakan keperluan tersebut. Hasil watak atau perasaan manusiakah iman itu? Para penulis yang diilhami itu berkesimpulan bahwa Allah mempunyai suatu rencana. Rencana tersebut mencakup suatu umat pilihannya. Ia akan memelihara mereka demi kemuliaan-Nya. Ia membuat rencana ini sebelum dunia dibentuk. Jadi, itu sama sekali bukanlah perbuatan manusia. Pemilihannya terhadap suatu bangsa tidak dapat ditolak, tetapi seseorang boleh meninggalkan Allah. Pemilihan bukanlah pilihan. Allah tidak sembarangan mengambil. Ia tidak mempunyai kode yang boleh ditempelkan pada seseorang, tetapi tidak boleh pada orang lain. Pada masa wajib militer di Amerika, tanggal kelahiran seseorang menentukan ia akan dipanggil atau tidak. Jika memang pemberitaan Injil ke seluruh dunia itu sungguh dalam perkataannya, maka Allah menghendaki agar semua manusia termasuk dalam kelompok umat pilihannya itu. Suara dari sorga menyatakan tentang Yesus di atas bukit kemuliaan itu. "Inilah anakku yang kukasihi." Kata-kata yang digunakan Lukas berbeda dari kata-kata Matius dan Markus. Gantinya mengatakan yang kukasihi. Ia menggunakan kata yang berarti terpilih. Usaha Allah berawal di sini dan berakhir dengan pemilihan umatnya. Yesus mutlak hidup menurut kehendak Bapanya. Ia tidak menonjolkan dirinya sekalipun ia sanggup. Ia diolok-olok para penguasa di kayu palang itu. Dapatkah seorang dipilih Allah tetapi tidak menolong dirinya sendiri? Kata mereka. Yesus menjawab mereka dengan berdiam diri dan berserah. Karena Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya, maka kita dapat melihat sebagian sifat Allah itu dalam dirinya. Diri Allah itu tampak hanya apabila alat penyataan dirinya itu menyingkirkan rasa mementingkan diri sendiri, serta menyatakan sifat dan rencana Allah melalui dirinya. Saudara, jemaat mempunyai fungsi seperti itu di dunia ini. Ia telah memilih jemaatnya di dalam Kristus sebagai saluran untuk menunjukkan dirinya kepada dunia ini. Ia memilih saudara dan saya untuk maksud yang sama. Umat pilihan Allah akan menonjolkan Dia. Hidup jemaat akan lebih mantap untuk meyakinkan dunia ini daripada khotbah dan mimbar. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 260. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kami memilih untuk mengikut Tuhan karena kami percaya dan kami mengetahui bahwa Tuhan lebih dulu memilih kami. Jadikanlah kami Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaat-Mu, untuk menjadi saluran rencana Allah di dunia ini. Terlebih kami boleh menghidupkan sifat-sifat Allah
dalam kehidupan kami. Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.